Tadi jenengan kesini naik apa? Motor. Apakah jenengan merasa motor meseme apa mesem iya apa ora gitu loh. Tadi jenengan kesini boncengan sama istri. Apakah istri jenengan yang terbaik? Iya, Masya Allah. Coba nanti jenengan pulang sampai ke rumah ngaca. Kemudian jenengan lihat wajah jenengan, apakah wajah jenengan yang terbaik? Ya. Kemudian jenengan lihat lagi rumah jenengan, lihat kanan kiri, apakah rumah jenengan yang terbaik? Mungkin ada di antara jenengan ada yang ragu, ya ora Ustaz. Rumah saya bukan yang terbaik, istri saya bukan yang terbaik, kendaraan saya bukan yang terbaik, karena masih banyak yang kendaraannya lebih baik dari kendaraan saya. Masih ada yang istrinya lebih baik dari istri saya. Masih banyak yang rumahnya lebih baik dari rumah saya. Loh, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Katanya Allah At-Thayyib, yang maha baik, mengaruniakan yang terbaik. Inilah jamaah yang kami hormati. Pola pikir yang harus kita perbaiki. Jadi ketika kita berbicara nikmat, banyak di antara kita itu mempersempit nikmat hanya dalam urusan duniawi. Rumah, kendaraan, wajah, ini semua adalah sesuatu yang sifatnya apa? Duniawi. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa Allah telah karuniakan kepada kita karunia ukhrawi yang terbaik untuk kita? Apa Ustaz? Kitab yang kita miliki. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Bukankah itu kitab yang terbaik? Nabi yang Allah utus untuk kita, bukankah itu nabi yang terbaik? Agama yang Allah karuniakan kepada kita, bukankah itu agama yang terbaik? Apakah agama yang terbaik, kitab yang terbaik, nabi yang terbaik itu bukan karunia? Karunia atau bukan? Karunia. Coba, karunia kitab suci Al-Quran sama karunia motor, lebih istimewa mana? Al-Quran. Al-Quran itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Motor? Motor? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Apa setiap orang yang punya motor digunakan untuk kebaikan? Banyak yang digunakan untuk keburukan. Ada satu jenis motor sih kerjanya gue nyopet. Ya saya nggak perlu sebutkan merek. Ya, tapi kan nggak mesti juga. Ada yang digunakan untuk ke masjid. Ya. Jadi cobalah kita berusaha untuk meluaskan cakrawala pemikiran kita. Kalau bicara nikmat, kalau bicara karunia Allah itu jangan dipersempit hanya dalam urusan duniawi. Ya. Tapi perluaslah pemikiran kita bahwa yang Allah berikan kepada kita berupa karunia itu yang sifatnya ukhrawi jauh lebih istimewa dibandingkan karunia-karunia yang sifatnya duniawi. Maka di sini beliau mengatakan rabi'an, buah yang keempat, hamduhu subhanahu wathana'u alaih wallahju bidzikrihi wa syukrih. Banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak menyanjung Allah, banyak-banyak berzikir, mengingat, bersyukur kepada Allah. Ala ma an'ama bihi subhanahu alaina,
atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Apa saja yang Allah karuniakan kepada kita? Haitsu anzala alaina afdhala kutubih. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab yang terbaik. Saya tanya, Allah turunkan kitab ke muka bumi ini apa cuma satu? Cuma satu? Berapa? 5? Apa iya kok 5 dok? Banyak. 5 itu yang kita ketahui. Zabur, Taurat, Injil. Sebagian ulama masukkan suhufu Ibrahim sama suhufu Musa ditambah dengan Al-Quran. 6 itu yang kita ketahui. Kata para ulama, ada kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, cuman tidak Allah ceritakan kepada kita. Dan itu nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nah, kok jenengan anak, yang nemu kitab suci anyar gitu. Apa? Primbon. Astagfirullah. Primbon kitab suci. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke muka bumi ini banyak kitab suci. Dari sekian banyak kitab suci itu, yang terbaik adalah Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran itu ada di rumah kita. Kenapa kok Al-Quran menjadi kitab yang terbaik? Karena Al-Quran terjamin keotentikannya sampai hari kiamat. Al-Quran terjamin apa? Keotentikannya. Apa keotentikan? Keasliannya. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya, maka Allah tidak jamin. Bahkan realita membuktikan bahwa kitab-kitab suci yang lainnya telah terjadi perubahan di dalamnya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang diganti, macam-macam. Kenapa kok yang tersisa adalah Al-Quran yang masih otentik? Karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang menjamin akan menjaganya. Ayat yang familiar di telinga kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Siapa yang menjaga? Allah. Kalau Allah yang menjaga, sudah jaminan itu. Jaminan apa? Jaminan mutu. Ya. Pasti nggak akan mungkin ada berubah. Di antara bentuknya, di antara cara Allah menjaga Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran mudah untuk dihafal. Mudah nama betul? Sepi teman. Buktinya mudah apa? Buktinya mudah apa? Banyak yang hafal. Ada nggak anak kecil umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran? Banyak. Padahal kosakata dia tentang bahasa aslinya, bahasa apa? Ya tergantung. Kalau orang Indonesia berarti bahasa Indonesia. Kalau orang Cina berarti bahasa Cina. Kalau orang Amerika berarti bahasa Inggris. Kosakata dia dalam bahasa asli dia, bahasa ibunya belum banyak, tapi Al-Quran yang bahasa asing buat dia bisa hafal. Kalau bukan karena mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Ya.
Coba bandingkan dengan kitab suci yang lainnya. Bahkan banyak di antara pemuka-pemuka agama tersebut juga tidak bisa menghafalkannya. Di dalam agama kita Al-Quran bisa dihafal oleh anak kecil. Sehingga kalau ada perubahan sedikit saja itu langsung apa? Langsung ketahuan. Satu huruf hilang itu akan ketahuan. Satu huruf. Bahkan satu titik hilang atau ketambahan akan ketahuan. Surat Al-Qalam awalnya apa? Nun. Nek titiknya tambah siji apa? Ta. Kemenangan apa ora? Pasti. Padahal cuma tambah apa? Titik. Gak ada kitab suci yang kayak gitu. Kecuali Al-Quran. Maka berbahagialah kita dikaruniai oleh Allah kitab yang terbaik. Al-Quran kitab yang terbaik karena membacanya saja sudah dapat pahala. Apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya. Membaca tok sudah dapat pahala. Walaupun belum paham, tetap dapat pahala. Dan pahalanya nggak gemen-gemen. Satu huruf 10 pahala. Allahu Akbar. Panjenengan cuma baca nun langsung pira? 10. Mulane tarawih suratane kuwe dong. Nun, sod, ya. Aduh. Ya nggak seperti itu harusnya kan? Ya. Kan bisa suratan-suratan yang lain. Ya. Walaupun mungkin tidak terlalu panjang tapi ya tidak terlalu pendek. Ya. Setiap huruf dapat berapa tadi? 10 pahala. Haitsu anzala alaina afdhala kutubih. Allah berikan kepada kita kitab yang terbaik. Apalagi yang Allah karuniakan kepada kita, wa arsala ilaina afdhala rusulih. Dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita rasul yang terbaik. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menakdirkan kita terlahir di zaman ini? Allah. Ya. Allah yang menakdirkan kita terlahir di zaman ini sehingga kebagian nabinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga beliau pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpinnya anak keturunannya Adam alaihissalam. Sehingga nanti ketika hari kiamat, saat para nabi mereka semua angkat tangan, ketika umat manusia berbondong-bondong minta syafaat, teng pundi niku? Teng pundi niku? Di padang mahsyar. Karena matahari Allah dekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Sehingga keringat pun bercucuran. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada keringatnya sampai ke dengkulnya, ada yang keringatnya sampai ke perutnya, ada yang keringatnya sampai ke dadanya, dan ada yang keringatnya menenggelamkan dia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dalam waktu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Bagaimana tersiksanya? Secara fisik tersiksa, secara psikis, psikologi juga tersiksa.
Kenapa secara psikologis tersiksa? Karena kita tidak tahu kita ini mau kemana besok. Setelah proses hisab itu, apakah kita nanti akan dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka? Itu gelisah sekali. Bukankah pekerjaan paling membosankan adalah menunggu? Ya. Coba kalau misalnya jenengan ngelamar seorang wanita, dikasih tahu keputusannya, ya tahun depan lah suwe temen. Keputusannya pekan depan lah. Putusannya pekan depan hari Senin jam 7 pagi. Coba kira-kira seminggu ini perasaannya gimana? Aduh gelisah, orang bisa turu. Glebak, kanan, kiri. Ya. Sholat ya pikirannya menghenti-henti. Aduh, Masya Allah. Diterima atau tidak? Diterima. Padahal saya tanya sama jenengan, jujur, kalau seandainya ditolak, apa kiamat? Saya tanya, kalau ditolak kiamat? Tinggal nyari yang lain lagi. Simple toh? Kenapa dibikin susah? Ya. Emang wanita cuma dia? Ya. Tapi kan, ya udah nggak usah pakai tapi-tapian. Hanya untuk masalah pasangan dalam tanda kutip ya, hanya dalam masalah pasangan saja kita gelisah, apalagi ini antara surga dan neraka. Itu lebih mendebarkan lagi, lebih menggelisahkan lagi. Makanya mereka karena nggak taat berbondong-bondong datangi Nabi masing-masing. Pertama kali datang tentunya kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam angkat tangan, disuruh ke Nabi Nuh. Fa innahu awwalur rusul. Karena Nabi Nuh adalah Nabi yang Rasul yang pertama. Ternyata Nabi Nuh pun gak berani angkat tangan. Gak ada yang berani. Akhirnya semuanya berbondong-bondong terakhir kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana laha. Ana laha. Memang aku yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat tersebut. Ini salah satu dalil bahwa Nabi kita Muhammad Nabi yang terbaik. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Terus asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Al-Isra ayat 79. Nabi kita itu punya maqamam mahmuda. Doa habis adzan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus wab'athhu maqamam mahmudal ladzi wa'adta. Sama, maqamam mahmuda, momen yang dipuji oleh seluruh manusia, momen di mana seluruh manusia berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari Nabi yang pertama, sinten? Nabi Adam, sampai manusia yang terakhir menjelang hari kiamat, semuanya berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pinten jumlahnya? Gak tahu. Ya. Dan ternyata Nabi itulah yang Allah utus buat kita. Ya.
Apa kira-kira kalau nabinya yang terbaik, kita juga akan kecipratan, Ustaz? Kecipratan enggak? Hah? Kecipratan apa nih? Rasulullah SAW adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Sehingga umatnya pun umat yang pertama kali masuk surga. Allah sampaikan itu, Rasulullah SAW sampaikan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita itu maksudnya sinten? Umat Islam. Kita adalah umat yang terakhir tapi yang pertama pada hari kiamat. Terakhir maksudnya pripun? Umat yang terakhir maksudnya pripun? Terakhir ya bontot. Bontot maksudnya? Ya terakhir. Terakhir kepriwe maksudnya kok? Kita itu hidup di zaman terakhir. Kalau umat yang pertama, umatnya sinten? Nabi Adam alaihissalam, terus Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya. Mereka sudah hidup sebelum kita ribuan tahun, bahkan mungkin entah berapa tahun. Mereka duluan ada di muka bumi ini. Kita ini yang terakhir. Mulanya kan cilik-cilik. Kalau Nabi Adam berapa? Situna dzira'an, 60 hasta. Sehasta ge 60. Piran jajal, hitung dewek. Ya. Itu hastanya beliau loh, bukan hastanya kita. Hastanya kita sih paling pira? Pinten niki? 60 cm mungkin ya. Itu hastanya beliau. Ya. Beliau itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita ini sudah kecil sendiri, terakhir sendiri, kok malah di hari kiamat jadi makhluk yang pertama. Pertama maksudnya apa? Nabi lanjutkan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita umat Islam adalah yang pertama kali masuk surga. Kecipratan apa tadi? Keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang pertama kali masuk surga, bahkan yang membuka pintu surga itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melewati sirat. Sirat niku napa? Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ya. Semua orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Beliau yang pertama kali lewat, kata beliau, fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Akulah yang akan pertama melewati jembatan tersebut beserta dengan umatnya sebelum rasul-rasul yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Makanya jangan kaget, wong lewati jembatan pertama berarti ya masuk surganya juga yang pertama. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kok kita ditakdirkan sebagai umatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi Allah karuniakan kitab yang terbaik,
Terus apa tadi? Nabi yang terbaik. Berikutnya adalah wa syara'a lana afdhala syara'i'ih. Dan Allah karuniakan kepada kita ajaran agama yang terbaik. Napa niku? Napa niku? Islam. Ya. Nikmat terbesar yang malah sering dilupakan. Ada orang, aku loh uripku susah terus. Ada orang ngomong seperti itu? Ada orang ngomong seperti itu? Ada. Seakan-akan dia melupakan karunia Allah yang terbaik kepada dia. Aku loh usaha apa-apa gagal. Usaha kiye gagal, usaha kiye gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ya. Berumah tangga gagal, ganti maning gagal maning. Duwe bocah nakal, nomor loro nakal maning. Ya. Ngontrak rumah ditipu, pindah lagi ditipu lagi. Ya Allah, aku ini manusia yang paling susah di muka bumi. Allahu Akbar. Apakah kesusahan-kesusahan itu melupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Kita ditakdirkan beragama Islam. Dan kita pun juga beragama Islam rata-rata Islam turunan. Bukan Islam hasil pencarian, perjuangan seperti sinten? Salman Al-Farisi. Mboten. Salman Al-Farisi itu melakukan perjalanan ribuan kilometer jalan kaki sampai ditipu, bahkan dijual, bahkan diperbudak, dijadikan apa? Budak. Ya. Dari negeri aslinya mana? Persia, pindah kemana sampai ke Romawi, bayangkan, sampai akhirnya terdampar kemana? Ke Madinah. Ya. Sedangkan kita, Masya Allah, mak brojol Islam. Itu karunia atau bukan? Karunia. Ya. Dan Allah jadikan ajaran agama yang kita anut adalah ajaran yang terbaik. Kenapa? Karena ajarannya paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Emang enak kalau ajarannya sempurna? Enak atau tidak? Ya enak. Enaknya apa? Orang mumet. Kalau ajarannya nggak sempurna, bingung. Bolak-balik revisi. Ya. Wingi halal siki, haram ngesuke halal maning. Bingung kan? Ya. Agama kita sudah sempurna, membahagiakan, menenangkan hati kita. Seluruh keperluan kita, kebutuhan kita ada di dalam Islam. Kita pengen interaksi dengan Allah, ada aturannya. Kita pengen interaksi dengan sesama manusia, ada aturannya. Bahkan kita ingin interaksi dengan binatang, ada aturannya. Subhanallah, sempurna sekali. Sudah sempurna, mudah pula. Enggak jelimet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna hadzal dina yusrun, inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ini Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari.
Mudah napa mboten? Mudah napa mboten? Ustaz, salat sedina ping 5 kok gampang. Ya. Lah kae seminggu sepisan. Ki sedina ping 5, jenengan tuh jangan ngelihat sehari 5-nya. Coba dulu awalnya berapa? Ya, berapa? 50. Ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW konsultasi sama sinten? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa katakan, umatmu tuh nggak akan kuat. Ya. Kenapa? Ya mau cilik-cilik. Ya. Wong 5 saja pada bolong-bolong, apalagi 50. Akhirnya diringankan jadi 5. 5 ini pun pahalanya kayak 50. Subhanallah. Ya. 5 jumlahnya, tapi pahalanya 50. Karena satu amal soleh dilipat gandakan pahalanya jadi berapa? 10. Kalau 5 berarti 50. Ya. Sholatnya, puasanya, Allah cuma wajibkan berapa? Sebulan dalam setahun. Setahun pinten? 12 bulan. Dikurangi berapa? 1. Dados pinten? 11. Akeh puasanya pakai horane? Akeh horane. Tapi kan kaya ana Senin Kamis, ana Daud loh. Sing mengatakan wajib siapa? Berarti nek aku kur puasa Ramadan tok mboten napa? Mboten napa-napa. Siapa yang mengatakan harus puasa Senin Kamis? Puasa wajibnya cuma napa? Ramadan. Zakatnya cuma berapa? 2,5%. Masih sisa berapa? 97,5%. Puasanya boleh sahur. Di dalam agama yang lain mungkin tidak. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Yang membedakan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu makan sahur. Loh, emang ahlul kitab puasa? Emang ahlul kitab puasa? Loh, ayatnya mau wis apal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Sinten? Ahlul kitab. Mereka puasa-puasa. Terus bedanya apa? Aklatus sahur. Aklatus sahar, makan sahur. Berarti rasa gemagusan. Kuat ora sahur. Dan sahur itu kan gak mesti sega. Ya tapi kan nek urung sega urung mangan, kuwi kan jenengan. Ya. Kalau cuma buka mendoan boleh? Ya boleh, enggak apa-apa. Ya, nek kuat. Kalau kurma, oh lebih bagus lagi itu malah. Ya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian allati kulluha thayyibatun fi aqidatiha wa ahkamiha wa akhlaqiha. Di mana ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbaik, akidahnya, hukum-hukumnya, akhlak-akhlak yang diajarkannya yang terbaik. Wallati takaffara likulli man ta'allamaha wa 'amila biha al-hayata at-tayyibatal hani'atal mutmainnata fid dunya wal akhirah. Dan Allah menjamin,
Allah menjamin bagi siapapun yang mempelajari ajaran tersebut. Ajaran apa? Islam. Wa amila biha, dan mengamalkannya. Allah jamin untuk orang tersebut kehidupan yang bahagia. Teng pundi? Di dunia dan di akhirat. Maka sekedar kita ingat, alhamdulillah, nabiku yang terbaik, kitab suciku yang terbaik, agamaku yang terbaik. Sekedar ingat itu saja belum cukup. Coba diamalkan atau tidak, dipelajari atau tidak. Aku jere agamanya terbaik, tapi hatiku ora tenang lho, ora salat. Ya. Ora tau ngaji. Jadi bukan hanya sekedar kita dikasih karunia, tapi apakah kita syukuri atau tidak? Mensyukurinya dengan dipelajari terus diamalkan. Selesai nama Allah At-Thayyib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.